Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold di tanggal 3 Desember 2021. Kita menunggu rilis berita ekonomi dari non-farm payroll ya. Nah, di sini kemarin juga kita sudah gambar bahwa gold itu membentuk pola falling wedge ya. Pola falling wedge itu adalah seperti ini ya. Jadi dia membentuk sebuah garis yang turun ya, atau segitiga menurun, disebut dengan falling wedge. Nah, itu biasanya ketika di breakout, di retest ya oleh ini, kemudian dia akan naik ya. Kita tunggu bagaimana nanti berita itu rilis, kemudian dia apakah menggerakkan gold untuk ke atas ya. Nah, jadi seperti ini sih ya sebenarnya falling wedge. Nah, cuma ini karena trennya turun ya, tren turun terjadi ya, bisa tren turun di 1 jam ya, tapi kalau di daily itu masih ada peluang untuk gold itu bisa naik ya. Nah, jadi seperti inilah ya kalau secara daily ya. Nah, saya kemarin beritahu bahwa jangan dulu sell kalau dia tidak breakout area ini ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana untuk berikutnya ya. Nah, ini opsi kita ya, harusnya buy ketika di subuh hari ya kemarin ya. Jadi waktu subuh itu sekitar jam 4 jam 5 dia menyentuh area 1760 ya, 1761 ya, terendahnya hari kemarin. Itu harusnya kita buy, kemudian stop lossnya bisa lebih kecil ya, stop lossnya bisa lebih kecil kan, 61 ke 50 ya, lebih kecil. Nah, cuma sekarang dia udah mulai up, dan kita lihat di time frame 4 jam ya. Time frame 4 jam itu ya membentuk inside bar ya, dan tepat di garis supportnya trendline itu membentuk dia pola inside bar ya. Nah, inside bar biasanya kita sudah bahas kemarin, ketika berada di area supply itu bisa membuat gold itu menjadi naik, atau bisa kita ambil untuk opsi buy ya. Nah, untuk stop loss kita selalu taruh di bawah area ya, yaitu di 1750 atau 1749 juga bisa ya. Itu area stop loss, karena ketika itu ditembus atau di breakout ya, gold itu tidak akan ada peluang untuk naik lagi ya, pasti akan turun terus dia ya. Jadi itu menjadi titik kritisnya gold kalau dia mau melanjutkan tren bearishnya di 1 jam dan 4 jam. Jadi kita tunggu itu ya, apakah dia akan breakout. Jadi ketika kita pasang buy dia breakout ya udah kita loss, kemudian jangan langsung sell juga, takutnya itu adalah pulse breakout di hari ini ya. Kemudian kita tunggu ketika ada pullback dan nge-retest area ini ya. Jadi dia jebol turun, dia nge-retest, nah ini dia tanda turun lagi ya udah kita sell. Jadi seperti itu, jangan langsung main eksekusi aja ya. Jadi harus ada planning lah. Kalau kita sell di sini, di mana stop loss itu harus tahu ya. Karena ketika harga turun pasti akan membentuk high low ya, high low bar. Jadi turun dulu, habis itu dia akan meretest ya. Nah, itu menjadi high low-nya dia, kemudian dia akan membentuk lower low lagi gitu. Nah, di lower low itulah kita bisa take profit. Ya mungkin itu ya. Kalau ini di breakout paling wedge ini ya, jadi dia akan menuju area ke 1822 ya. Nah, makanya kita bisa pasang strategi sekarang buy ya di 1770, buy, stop loss di 1750, target profit di 1822. Itu reward ratio-nya udah 1:3 ya. Jadi bisa kita lakukan open posisi buy ya. Mungkin itu ya untuk pergerakan gold di tanggal 3 Desember 2021.
Jadi selalu ingat bahwa yang paling penting apapun strateginya, yang paling penting itu adalah ini apa namanya, money management ya. Jadi jangan serakah modal kecil pengen dapat keuntungan besar 100% gitu ya. Nah itu kita nggak bisa seperti itu, bisa tergantung kondisi market ya. Ketika trennya kuat, tren up gitu misalnya kuat, kita dapatnya buy-nya paling bawah kan, kita hold sampai dia mencapai akhir tren tersebut ya, kita dapat banyak profit. Dari 100 bisa 1000, dari 100 bahkan bisa 10.000. Jadi bisa saja seperti itu, tidak menutup kemungkinan ya. Cuma ya itu kan jarang terjadi ya. Biasanya lebih banyak pasar itu adalah sideways ya, sideways, naik turun ya, seperti itu. Jarang terjadi tren yang begitu kuat. Mungkin ya ketika kemarin 2020 gold ya trennya kuat ya, itu meroket sampai ke 2076 kan, itu bisa ya. Nah mungkin kalau 2076 di sell sampai sekarang dipertahankan ya sudah jadi berapa ya dolar ya. Ya kan kita nggak pernah tahu, biasanya orang nggak pernah mau menahan posisi lama-lama ya. Kalau kita tipe swing trade ya mungkin berbulan-bulan dipertahankan posisinya ya bisa, dan itu posisinya tepat gitu ya, bisa saja. Jadi gold misalnya nanti ke 1600 gitu ya, nanti di mungkin bulan April gitu misalnya 2022 1600 orang buy, kemudian dia tunggu 1 tahun, bisa aja kan, tunggu 1 tahun. Kalau akun brokernya pre-swap kan enak ya, pre-swap no commission gitu, biarin aja floating profit pastinya ya. Kalau floating loss ya jangan tahan lama lah, jadi sesuaikan di mana stop loss saja gitu ya. Nah kita swing trade cari posisi paling rendahnya gold, kalau kita tahu ya kita buy di sana dengan lot kecil aja, kemudian dipertahankan selama 4 bulan ya 3 bulan gitu ya, pasti beda lah hasil ketimbang kita setiap hari mantengin chart, lihat pergerakan harga gitu kan, kita buy sell gitu ya. Ya paling enak sih swing trade ya. Ya mungkin itu ya untuk penjelasan gold ya, untuk pergerakan gold. Silakan kalau merasa cocok dengan strategi ini silakan diikuti, kalau enggak ya mungkin punya opsi lain. Dan selalu ingat money management, selalu pasang stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss, itu penting sekali ya. Jadi kalau misalnya memang harga tuh pasti akan naik dan turun, ketika kita buy turun tunggu aja gitu, misalnya ada yang mengatakan seperti tunggu aja nanti pasti akan balik naik kok gitu ya. Kalau modalnya cukup, mental kita siap, misalnya modal 1000 ya buy gitu ya, buy 0,1 nggak begitu ya, buy 0,1 cocok kok gitu, cukup kok gitu ya, dibilang seperti buy saja, jangan pakai stop loss. Nanti TP-nya saja kita kasih gitu, TP-nya ditargetkan $100, turun harganya ya. Dan floating 100 ya tunggu, floating 200 tunggu, floating $300 tunggu juga, floating 400 tunggu juga, floating 800 mikir-mikir, nanya kira-kira gold masih akan naik nggak? Siapa ngajarin trading model kayak gitu kan gitu jadinya ya. Sampai floating sampai 800 lebih dari 50%, mana manajemen resikonya? Manajemen resikonya pasti adalah ya berapa persen dari ini, dari modal gitu ya. Ya trading forex dan gold itu di komoditas atau di pasar berjangka sangat berisiko tinggi ya, karena ada leverage. Ini yang menyebabkan risikonya jadi sangat tinggi ya. Kalau beli emas batangan langsung ya mungkin nggak sedikit ya risiko, beli 1 juta 1 gram ya, harga turun misalnya kan nggak begitu keras turunnya, dan naik juga nggak begitu
signifikan kan, dan nggak dalam waktu bulanan lah kita dapat profit besar gitu kan, enggak ya, karena mereka juga ada selisih harga buy dan sell kan. Nah, di forex bursa berjangka karena yang kita tradingkan adalah value-nya, indeksnya gitu kan, indeks harganya ya. Jadi nggak terima fisiknya kita, dan kita malah dapat leverage, atau harusnya gold kalau kita beli sekilo misalnya 500 atau 800 juta, kita nggak perlu uang 800 juta untuk beli, cukup hanya 80.000 gitu kan, kita dikasih pinjaman lah gitu ya, untuk bisa kemampuan beli di sana. Makanya cepat dapat untung, cepat rugi juga cepat, dan broker nggak mau nalangin kerugian. Ketika sudah minusnya sudah sejumlah uang yang kalian setorkan, ya sudah pasti akan di cut lah, atau disebut dengan margin call, habis gitu loh, nggak bisa trading lagi, deposit lagi gitu ya. Nah, kalau tanpa stop loss itu resikonya seperti itu ya. Karena nggak menjamin analisa itu selalu benar. Saya aja nggak selalu memastikan bahwa saya benar 100% analisisnya, enggak ya. Paling 60% ya dari analisis yang saya buat itu benar. Makanya selalu gunakan stop loss ya, ada risk rewardnya. Jadi kalau kita menetapkan resiko 1%, target profit 2%, ya sudah. Kalau mau day trade ya day trade, sudah tercapai 2% ya udah, jangan trading lagi. Besok lagi cari ya. Besoknya rugi 1% ya jangan trading lagi, kalau tidak ada plan baru yang kita bisa temukan di pasar. Nah, kadang-kadang ketika kita rugi itu emosional mulai terpancing, dan kita pengen mengembalikannya hari itu juga, padahal sudah tercapai manajemen risiko 1% rugi, berhenti gitu ya satu hari. Nah, kan orang nggak seperti itu kadang-kadang. Robot disiplin, dia, makanya banyak orang trading robot juga profit ya, karena disiplin. Robotnya yang disiplin, bukan manusianya. 1% rugi, berhenti dia trading robot, besok dicari lagi, dapat 2%, 5%, kan nutup ya kerugian yang kemarin. Kalau itu manusia rugi 1%, wah emosi dia ya, marah, wah gua harus dapat nih hari ini juga nih gitu, dan dia nggak pakai planning. Akhirnya AKN naik nih, buy lagi turun lebih dalam. AKN naik nih, udah ditaruh terlalu bawah nih, buy lagi, terus turun ya, lagi ditutup close ya. Kayaknya udah paling bawah, nggak mungkin kan terus turun gitu Pak. Nah, itu kan emosi ya, nggak ada alasan, nggak ada dasar lah kita untuk open posisi pakai strategi apa. Apakah sudah ada support resisten, terus supply and demand. Nah, itu kita nggak tahu fundamentalnya seperti apa, kita nggak pakai itu ya, langsung hajar aja pakai teori kayaknya sih naik, kayaknya sih turun gitu. Itu yang sebenarnya salah sih ya. Robot itu kenapa bisa profit, karena dia ada logiknya. Dia akan buy ketika gitu, misalnya ada logiknya, dia akan sell ketika gitu ya. Dan ketika loss 1%, robot nggak akan open posisi lagi sampai besok lagi, sesuai dengan logik dia open posisi lagi ya. Nah, itu misal itu kan robot ya. Manusia kan, nah, kalau manusia bisa disiplin itu ya lebih hebat lagi hasil dari robot, karena kita bisa punya beberapa logik gitu loh, logik strategi untuk open posisi dalam trading. Kalau robot kan satu aja ditanamkan dia. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasannya ya untuk kita hari ini ya. Apakah mau cara aman ya, kita tunggu non farm payroll rilis ya, atau nunggu kalau pakai strategi technical analysis. Nah, ini sudah cukup lah resiko rewardnya untuk buy. Yang penting lotnya disesuaikan dengan modal kalian masing-masing ya. Sehingga nanti kalau sudah rilis berita ya kita santai ya. Kalau loss kita sudah tahu berapa lossnya nanti ya, jadi sudah terimalah. Kalau sekarang open posisi lossnya segitu, ya udah kita sudah terima gitu loh ya. Oke, gitu saja ya. Jangan lupa like, komen, kemudian share, dan juga subscribe. Aktifkan tanda lonceng.
Saya ucapkan terima kasih telah menonton channel YouTube ini, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.